Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahilladzi ja'alana syuhran ila ya'awhu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al ihsan wa ba'd. Allah Ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwan. Yang hormati Ustaz Roni dan para sesepuh takwil Masjid Nurul Huda. Yang hormati Bapak Ibu sekalian hadirin salat subuh yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf nih, sifatnya bergembira nih. Biasanya cuma ngisi anak remaja nih, Pak. Saya nggak enaknya banyak sesepuh, banyak ustaz di sini nih. Tapi semoga nanti apa yang bisa kita review bersama. Tugas saya hanya mereview nopo-nopo yang sudah menjadi pengetahuan kita bersama, yang sudah mungkin sering disampaikan dalam taklim, pengajian, majelis, apa yang sudah sering barangkali tetap penting, apa yang sudah kita tahu tetap perlu. Mungkin berkaitan Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali Masjid Nurul Huda. Pak, insya Allah akan penuh barokah karena punya kegiatan yang tidak semua masjid, belum semua masjid nih bisa melaksanakannya. Sholat subuh berjamaah, biasanya nanti ada rangkaian acara yang lain. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon izin pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah dengan rahmatnya pada hari ini kita semuanya bersama-sama bisa berkumpul dalam keadaan Ibu, dalam keadaan Bapak, dalam keadaan hidup yang pertama. Leres Ibu. Saya bukan bercanda tetapi nikmat yang paling pertama kita perlu syukuri adalah nikmat hidup. Leres apa leres? Monggo ditengok kanan kirinya hidup apa betul? Bapak, kanan kirinya hidup apa betul? Hidup Karena apa? Karena ada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sudah tidak hidup. Betul Pak? Betul ini? Ada tidak? Yang pertama kita syukuri nikmat. Ada yang mungkin karena gerah, ada yang mungkin karena kecelakaan, ada yang mungkin tidak karena sakit, tidak karena kecelakaan, tidak karena apapun. Kalau sudah waktunya dipanggil kondur. Bersihkan. Saya punya tukang cukur namanya Pak Rusdi, orang Madura. Anaknya cerita ke saya, Pak sampun tilarnya itu kurang subuhan, tidur angin sama anak istrinya. Bapak tak nasose. Terus anak-anak heran, biasanya ngorok, ini enggak ngorok, cuma tidur sedakap gitu, betul gerak, bukan apa-apa. Yang kedua, syukur alhamdulillah marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena rahmat dan hidayahnya pada hari ini, pada pagi ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan hidup sudah menjadi. Yang kedua Bapak Bu, iman. Dalam keadaan iman, orang kalau beriman itu sehat tak sehat syukur alhamdulillah, karena tahu hadisnya kalau lagi sakit itu berarti sedang diuji sama Allah dan sedang digugurkan dosa-dosanya.
Tapi kalau orang yang nggak beriman lagi sakit aja, waduh, badannya itu malah dimarah-marahin nih. Ini orang kayak apa sih? Menggerutu terus ya, ngeresullah terus tadi. Dan syukur alhamdulillah yang ketiga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi hari ini kita bisa berkumpul bareng-bareng, semua dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan hidup sambung iman. Ketiga itu Pak sehat ya, Pak Islam sehat ya, Bapak Ibu sehat ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau ada yang lagi menghadapi musim pancaroba begini ya, kalau ada yang keras ketik, kita doakan diamini yang keras, boleh bukan nih? Kita doakan sama-sama nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, semoga yang sedang sakit flu-nya cepat hilang. Aminnya yang keras Pak Bu. Ya Allah ya Rabbana, semoga yang sedang sakit pilek-pileknya cepat hilang. Semoga yang sedang sakit meriang-meriangnya cepat hilang. Semoga yang sedang sakit giginya cepat. Oh jangan ya Pak, giginya jangan hilang, sakit giginya jangan hilang. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, guru besar kita, Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak memberikan teladannya kepada kita semua, memberikan petunjuknya dan contohnya dalam mengamalkan Islam kepada kita semua di segala sendi kehidupan. Semoga beliau ya selalu dirahmati oleh Allah bersama keluarganya di alam sana, dan kita menjadi orang yang ittiba ila Rasul, mencontoh kehidupan Rasulullah di segala sendi kehidupan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita menghadiri majelis ilmu yang Pak insya Allah dalam setiap majelis ilmu dikatakan dalam sebuah kitab, dalam hadis, bahwa di setiap majelis ilmu itu malaikat itu bergandeng-gandengan tangan dari tempat majelis ilmu ini diadakan hingga bergandengan tangan sampai ke arsy-Nya Allah, melaporkan satu demi satu nama-nama hadirin yang datang. Malaikat sudah tahu, semoga Bapak sini dilaporkan satu demi satu. Anak-anak, remaja-remaja, ibu-ibu dilaporkan satu demi satu. Dilaporkan langsung ke Allah. Teman apa teman? Senang apa senang? Alhamdulillah. Dan ketika ada majelis ilmu diadakan, ketika ada ibadah diadakan bersama, ada orang-orang yang datang, orang-orang muslim yang datang, orang-orang mukmin yang datang, ini tandanya salah satu tanda adanya iman. Kalau diibaratkan itu seperti cas energi listrik. Kalau kipas angin menimpa Pak ya, ada kabelnya nih, kalau energi listrik ya, dicokkan ini bahasa Jawa itu Pak, didudulkan, ditancapkan ke stop kontak, kemudian kipasnya gerak. Kipasnya berarti hidup apa mati Pak? Hidup. Seperti kita juga diundang ada adzan, tadi Ustaz Roni adzan merdu sekali, Allahu Akbar, kita datang. Energi listrik, energi ruhiyah kita terpanggil. Itu artinya Pak insya Allah iman kita. Alhamdulillah. Jadi panjenengan semua, kita semua Pak insya Allah di mata Allah adalah orang-orang yang hebat ya. Karena panjenengan semua orang-orang yang hebat Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mohon maaf, minta tolong tangan kanannya semua di atas begini Pak Ibu, tangan kanannya begini semua Bapak yang belum gini, tolong tempelkan di pundak temannya sebelah kanan, terus dielus-elus, panjenengan hebat, panjenengan hebat, alhamdulillah ya. Sekarang tangan kirinya Bapak Ibu, tangan kirinya Bapak Ibu, nah, ditempelkan di pundak teman sebelah kiri, bilang panjenengan juga hebat, panjenengan. Alhamdulillah. Loh, tidak semua orang bisa datang ke masjid untuk subuh. Betul atau betul? Karena ini bukan masalah kaki, bukan masalah jasad, tetapi masalah hati. Leras apa leras? Hanya dengan tugas dari masyarakat yang ada. Berapa persen yang perahu?
Gitu. Saudara ini. Berapa persen ya? Tapi alhamdulillah ini ada orang lain. Dan ada alhamdulillah mengajak putra putrinya, mengajak ini penerus kita nih, Mas Dan ini ada nih. Mungkin masih ada temannya yang lain di sana, masya Allah. Kita bisa berharap biasa untuk masa depan umat muslim kalau lihat ada anak-anak dan remaja datang, apalagi sholat subuh. Berat Pak, buat saya sendiri berat ini. Ini mantan kemarin di Ustaz, saya baru pulang dari luar kota, saya takutnya terlambat. Saya tahu nanti di Misbah pas sholat tahajud itu saya di Misbah karena masih ada perjalanan ke sini dari belakang Kopas. Alhamdulillah saya bisa kalau tadi dulu sudah SMS beliau, alhamdulillah saya sudah tahu. Yang tertahan tolong menolong gitu. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin mereview bersama, mengulang lagi apa-apa pengetahuan kita. Karena ilmu itu tidak diciptakan, ilmu itu hanya berpindah. Saya dapat dari ustaz-ustaz, dari majelis-majelis yang lain, saya sampaikan di sini. Kan kadang kami demikian juga Bapak Ibu dapat dari sini, sampaikan ke keluarganya, ke putra-putrinya. Pada pagi hari ini kita ingin mereview tentang apa? Temanya yaitu mensyukuri nikmat hidup. Bapak Ibu bersyukur bahkan masih dibarengi kesan. Bersyukur betul? Lalu saya mohon maaf, saya banyak lihat para sesepuh di sini Pak, masya Allah. Kinten-kinten kali sepuh Yusuf pinten gitu. Bapak ngapunten, Bapak Ustaz Yusuf pinten? 58 69, subhanallah, luar biasa. Masya Allah. Berkumpul di sini yang sepuh ya. Nikmat hidup. Kenapa perlu disyukuri? Karena tadi kita sudah sebutkan sudah banyak yang tidak hidup. Dan masalah tidak hidup itu juga tidak hanya tentang umur. Kita semua sudah mengetahui, panjenengan semua sudah pirsa. Kalau kita pergi ke makam ke sarean di sana, sareannya niku ageng-ageng semua, apa ada yang alit Pak? Bu, ada yang kecil ya Bu ya? Artinya memang antriannya nggak tahu. Di ayah acak nih, di ayah acak. Maka ini yang perlu dipahamkan kepada putra-putri kita, remaja-remaja, anak-anak segala macam. Jangan sampai mereka sombong, iji umat iji doa. Kita juga jangan sampai salah menyampaikan ke anak-anak. Tenang wae, bismillah, masa depanmu masih cerah, usiamu masih lebih, nggak tahu juga. Laras apa laras Bu? Laras apa betul? Yang kita harus sampaikan kepada anak-anak adalah manfaatkan waktu sedikit apapun, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Lihat di berita, ada anak sakit kecil, ada remaja sakit, ada yang karena kecelakaan, ada. Jadi jangan sampai anak-anak remaja itu sombong ketika melihat mbah-mbah kampung, mbah-mbah putri, mbah kampung, mbah putri itu sudah sebentar lagi waktunya. Siapa tahu? Mbah kampung saya, asmanipun Mbah Asmo, bapaknya bapak, itu pernah duka, marah kepada saya dan kakak adik saya. Ketika kami setelah pulang pergi ke saya, kemudian nyekar dan berdoa ziarah di salah satu makam keluarga kami. Mbak kamu datang ini, woi dulku, bulu mama sini. Pesan Bapak Ibu, Mbak kamu saya sudah pesan kuburan. Kami kelentu karena dari luar kota, lupa apa namanya, jarang ke saya keluarga. Mbak Putri sebelah ya, kebetulan belum di sebelah. Mbah kakung saya sudah pesen makam, tetapi keduluan Mbah Putri saya, bapak saya, Pak D saya. Itu gimana? Kata gitu. Ada yang merasa lebih siap, tetapi ya belum dipanggil sama Allah. Yang belum siap tapi dipanggil juga sama Allah. Kita nggak tahu. Maka mari kita syukuri hidup. Bapak-bapak yang masih timur ini juga, yang putranya mungkin baru 1, 2 gitu. Kita ajak juga anak-anak kita ke masjid, karena
Nah, modalnya nanti pulang ke sana itu tentu modalnya itu akan lama di dunia. Yang perlu ditekankan ke anak-anak itu, jangan sampai kita juga keliru pada cucu kita, anak kita menyampaikan masa depan masih panjang, uripmu gitu. Nggak boleh kita mendahului, tapi gunakanlah manfaatkan waktu, ngerti-ngerti saat ini, ya. Bisa disampaikan kepada anak-anak dan cucu kita mungkin. Kemudian bagaimana caranya kira-kira menyampaikan ke keluarga kita tentang motivasi untuk menikmati hidup itu? Karena nanti pasca hidup ada yang namanya mati. Mati itu istilahnya orang hidup sebetulnya. Karena pasca hidup itu ada kehidupan yang lain. Oke. Hidup di alam mana saja kita nanti. Kita selalu berdoa, ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di alam dunia dan juga alam akhirat. Tidak ada lagi di tengah-tengahnya, yaitu alam kubur. Gitu Pak? Alam kubur. Di alam kubur itu ada kehidupan. Menunggu semua dibangkitkan, menunggu semua dibangkitkan sama Allah menuju hari kiamat. Nanti akan dibangkitkan bareng-bareng. Ada kehidupan. Betul kan? Itu ya, dari hasanah agama kita menyampaikan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan ke putra putri panjenengan sendiri juga bisa lihat nanti di internet, ya. Di akun Instagram saya juga sudah saya upload. Bapak Ibu, saya mau cerita 3 hal tentang alam kubur yang kita nggak tahu ada apa di sana, tetapi kita bisa mengambil hikmah dari ini. Saya sebut namanya langsung, Metro TV. Pada tahun 2018 kalau tidak salah, menyiarkan Bapak Ibu sekalian. Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Bogor akan memindahkan puluhan makam, sekitar 30-an makam dari sisi pinggir makam ke sisi dalam makam karena akan terkena pelebaran sana. Dari 30-an makam itu 11 makam jasadnya utuh dan wajahnya masih terlihat berseri-seri, padahal sudah meninggal dunia lama sekali, belasan tahun, puluhan tahun. Setelah dirunut ahli warisnya beliau si fulan bin, Masya Allah, beliau itu adalah ternyata orang-orang yang aktif ke masjid, baik sama tetangga, amal solehnya luar biasa, peduli sama saudara, tidak pernah saling menyakiti. Orang-orang yang kita lihat sangat adem ketika kita melihat beliau. Disiarkan di Metro TV. Monggo yang punya internet langsung saja nanti di gadgetnya dicari. Ini ke bawah ini 11 jenazah jasad ini. Jasad yang lain sudah hancur. Yang kedua, SCTV pada suatu saat menyiarkan ada seorang wanita muslimah didatangi makamnya oleh keluarga, dievakuasi kemudian akan dipindahkan ke makam keluarga bareng-bareng, saudara-saudara. Ketika diambil, kondisinya utuh padahal sudah meninggal sekitar 29 tahun. Saudara dan tetangga yang menyaksikan menyampaikan, kami bersaksi, si fulanah ini ketika masih hidup paling baik sama teman dan saudara. Senyumnya luar biasa, entengan, ringan tangan. Masya Allah, jasadnya utuh. Nah, ada satu cerita lagi, tapi bukan di Indonesia, di Mesir, di internet ada. Seorang anak remaja meninggal dalam usia muda, dikuburkan dalam kondisi fisik yang biasa. Bapaknya itu masih ada rasa bagaimana gitu, karena mungkin ada sebuah kasus mungkin ya, kesehatan atau kasus apa, minta ada otopsi. Dibongkar kan 7 jam, baru 7 jam dimakamkan, diangkat Pak, jasad yang tadinya utuh
Bapak Ibu sekalian, anak remaja ini yang rambutnya tadinya hitam itu berubah menjadi merah kekuning-kuningan. Palingalnya, matanya itu metu bahasa Indonesia itu apa? Macot. Apa gimana? Melotot ya, melotot gini ya Pak. Tak melotot tapi ambil keluar ya. Hidungnya bengkok. Dari hidungnya keluar daun sewu semacam ingus tapi bukan hijau, hitam merah kelam. Bibirnya sudah bengkok, lebam bibirnya. Padahal pas dimakamkan ada. Itu fotonya yang ada itu di internet. Artinya apa? Kita tidak tahu apa kesimpulan yang pasti dari cerita tentang 3 makam tersebut. Kita tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Tapi akhirnya kan kita meraba-raba. Jangan-jangan benar kata Pak Ustadz, Pak Kiai itu sejak kita TPA sampai kita sepuh dengan pengajian. Memang yang namanya hidup di alam kubur itu ada 2 saja. Yang pertama ada siksa kubur, yang kedua nikmat kubur. Nikmat kubur itu berarti setelah 7 langkah pelayan terakhir ditanya sama malaikat bla 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 yang lain, man rabbuka, man kitabuka, kan itu. Sapa gustimu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, untuk apa hidupmu, dan semuanya lulus, maka diberi nikmat kubur, yaitu ditidurkan dengan nyenyak menunggu nanti hari kebangkitan. Tetapi kalau tidak lulus, maka ada yang namanya siksa kubur. Allah mungkin tidak menunjukkan pada semua kasus, tapi ketika ada kasus-kasus yang betul-betul terekspos dan menjadi kita ini jangan-jangan ada ibrohnya. Dan Bapak Ibu sekalian, cerita 3 tadi bukanlah cerita-cerita sinetron di TV Indo siar ya, yang ceritanya dapat iklan TV. Bukan, ini kisah nyata. Masya Allah. Maka mari kita syukuri nikmat hidup kita. Untuk apa? Untuk mencari berkah Bapak Ibu. Jadi kan sejak kita TPA kecil, remaja, dewasa, majelis ilmu selalu mengingatkan, ayo kita cari bekal, ajak anak kita, cucu kita, tetangga kita, saudara kita, tenan bari iki ono urip sakwise urip, ora langsung nang akhirat, urip nang kuburan kuwi ono kehidupan alam kubur. Setelah itu juga ada yang lebih abadi nanti di akhirat nanti. Nikmat yang abadi, ada juga siksa yang abadi. Sinten ingkang remah, sinten ingkang pengen hidupnya di alam kubur itu mendapat nikmat kubur, angkat tangannya Bapak Ibu. Siapa yang pengen mendapat nikmat kubur, angkat tangannya Bapak Ibu. Iya. Siapa yang ingin mendapat nikmat akhirat, angkat tangannya Bapak Ibu. Siapa yang ingin mendapat siksa kubur, angkat tangannya Bapak Ibu. Saya enggak. Saya juga tidak pengen. Maka dari itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali bermuhasabah. Saya mengajak pada diri saya sendiri dan panjenengan semua. Bekalnya kita apa? Bekalnya yang tiba ila Rasul, mengikuti jejak Rasul. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad itu hidupnya bagaimana ya? Mari kita coba. Beliau itu bagaimana ya? Ternyata beliau itu orang yang murah senyum. Ada hadisnya. Tabasumuka fi akhika saudara. Senyummu untuk saudaramu itu saudara. Kan memang remem gitu. Ketika kita bisa ketemu tetangga, saudara saling senyum kan gitu. Pak, dia tidak pun gitu. Nggak gitu. Buatan meremut nggak tahu gitu. Saat lagi nesu-nesunya orang dia nggak ada sopan satu kan. Itu baru senyum. Belum yang lain.
billahi wal yaumil akhir fattaqim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Menghormati tetangga dihubungkan dengan keimanan kepada hari akhir dan keimanan kepada Allah. Mari kita cek lagi sama tetangga kita gimana, iya kan? Jangan sampai kita menjadi orang yang aktif ke masjid tetapi sama tetangga juga masih, nah, kan nggak tadi. Saudaraan, saya juga masih belajar ke tetangga. Maka bahasanya pengkhotbah ingat ini ibu, saya mengajak pada diri saya sendiri dan pada yang semua, kan? Karena memang manusia kan berbeda-beda, kadang karena perbedaan itu ada gesekan. Tapi kalau kita sudah semakin paham ajaran kita begini, dan apa resikonya nanti kalau kita tidak saling menyayangi dan memberi tetangga. Hal yang lain sebelum muamalah dengan tetangga ada yang lain, yaitu meningkatkan adab kita. Adab yang paling pertama kepada siapa, Bapak Ibu, Mas, Mbak? Adab yang paling pertama orang tua, kata ibu. Ada lagi guru, tetangga, pada siapa ya Pak? Ya adab pertama tentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul. Adab kepada Allah, mengutamakan Allah dulu. Bangun pagi segala macam, bangun sudah langsung doa subuh-subuhan baca Quran. Adabnya begitu. Yang paling utama adab kepada Allah. Utamakan Allah. Utamakan Allah. Kemudian adab kepada orang tua, adab kepada suami, pada istri, pada anak-anak, kepada tetangga. Mari kita cek satu-satu. Cek satu-satu. Apa yang masih kurang ya? Bapak Ibu, perjalanan dari saya belakang Kopassus ke sini, saya sudah melihat dua fenomena yang saya ingin mendoakan beliau-beliau saudara kita. Ini seperti perjalanan saya waktu ngisi subuhan ke Padokan Boyolali, sama. Ternyata yang bangun pagi tidak hanya orang-orang mukmin untuk sholat tahajud, tidak. Tetapi yang bangun pagi bahkan melek itu juga orang-orang yang masih belum sadar akan kebutuhan dirinya untuk bekal di akhirat dan alam kubur. Ada anak-anak muda naik motornya didorong sama jalan, sama goyang-goyang. Semoga tidak mabuk, tapi ada kesia-siaan hidup yang terlihat dari situ. Yang kedua, saya nyabrang di IHS ini, dua mobil ngobrol-ngobrol, kacanya dibuka, nun sewu. Saya tidak bersuudzon, tetapi ya agak kelihatan lah di belakangnya ada nun sewu piantun putri, tapi kayaknya kok agak kurang gimana gitu nih. Sama mereka merokok, ngobrol dalam dunia malam. Yang lain bapak-bapak itu sudah menyiapkan diri itu salah satu. Yang lain masih berada di pada kubangan-kubangan hidup yang perlu kita tolong sebenarnya, perlu kita doakan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, selain beliau saudara-saudara kita yang mungkin masih butuh pertolongan, butuh diingatkan, kita sendiri sudah binafsik, mulai dari diri sendiri. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri, pada keluarga kita. Hati-hati berjeglong. Anak cucu panjenengan, anak cucu kita semua menghadapi zaman yang tidak lebih mudah daripada zaman kita. Laras napa laras Bu? Nggih. Laras napa laras Pak? Kalau panjenengan semua, kita semua di sini sudah rutin begini. Tapi pulang dari sini, coba dicek lagi anggota keluarganya, cucunya, putra-putrinya, dolan nanti. Tapi ngecek juga jangan galak-galak. Nek galak-galak malah mendat juga. Nanti biasanya kan gitu. Ngeceknya dengan kasih sayang. Iya, sholatmu pilih, gitu. Amal solehmu gimana dulu, segala macam kita cek. Karena banyak jebakan kehidupan yang lebih ngeri pada zaman sekarang ini. Mari kita ingatkan
pada keluarga kita, pada diri kita, apa yang sudah diingatkan oleh Allah yang sudah saya sebutkan di pembukaan tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernafas pasti akan menghadapi maut, akan menghadapi mati. Antriannya nggak tahu kapan. Iya. Bisa mbak-mbak remaja itu yang muda duluan mati, kemudian saya yang tua belakangan, atau kebalikannya, saya yang tua belakangan, mbak-mbak remaja itu duluan. Ya, sudah saya balik, sudah saya balik. Nah ini yang perlu diingatkan, pengajian remaja perlu diadakan. Saya yakin di masjid ini ada Pak ya, pengajian remaja. Alhamdulillah, masya Allah. Ditemani dengan kegiatan lainnya mungkin. Olahraga bareng, sepeda bareng. Kalau anak-anak sekarang pengennya yang senang-senang gitu. Senang-senang asal positif pada apa gitu gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu akan dihadapi, akan mendatangi kita dalam, setidaknya ada ulama yang bilang dalam 3 bentuk. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas akan mati. Kematian kita, diri kita masing-masing sendiri. Ada lagi Allah berfirman, likulli ummatin ajal. Dalam setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Meninggalnya sarang-sarang. Contoh apa Bu? Tsunami Aceh. Nggih? Tsunami Aceh. Gempa bumi di mana berlangsung. Kemudian kaumnya Nabi Lut itu langsung dapat azab. Ada yang dapat azab, ada yang dapat ujian ya. Ada yang langsung Nah, kita nggak tahu dapat giliran yang mana. Yang satu-satu dipanggil. Atau tahu-tahu ya di mana ya? Ini masuknya Boyolali bapaknya, Karanganyar misalnya ya. Tahu-tahu ada buah. Memang nggak dekat laut, nggak dekat gunung, tapi apakah berarti selamat? Nah, masih juga waktu gempa di Jogja itu, Klaten itu dari sungainya keluar karena kena retakannya juga. Bapak saya sama ibu saya, bule saya itu dari Gondang pabrik gula, itu lari sampai terminal Klaten, lari. Itu waktu gempa Jogja, yang Klaten sampai berada gitu. Sudah gak mikir suaminya, sih dipikir anaknya. Tidak kalau aku lari dari Gondang baru-baru. Bapak saya milih nggak lari, tetangga-tetangganya lari. Bapak saya itu sekitar kantor bupati lah. Bapak saya ke musola rumah, mau bagus jauh, pun hotel mau wah, rumah itu goyang-goyang itu di kota itu, Klaten kota. Akhirnya dibetulin rumah itu digips-gips gitu apa, pakai besi-besi itu. Yang lain lari. Nah, bule saya lebih jauh lagi dari Gondang itu, masa belum lari sampai ke lari. Jangan sangka kalau jauh dari laut, jauh dari gunung seakan-akan kita aman. Kan katanya. Liku mati. Kematian yang berikutnya adalah ya kiamat itu kubur. Ketika planet-planet sudah saling berhantam-hantam, ketika matahari, ketika semuanya satu alam dunia dipungkasi dalam istilah. Bapak Ibu sekalian, maka menjadi pengingat bagi diri kita untuk menikmati dan mensyukuri hidup sebagai tema pagi ini adalah salah satunya dengan mengingat mati, zikrullah. Kisah-kisah kematian dan kisah-kisah yang lain, kisah-kisah pasien COVID, saya sudah dapat cerita lebih dari 1 cerita. Masya Allah, ada yang amal solehnya baik waktu kena COVID, sudah parah sekali, akhirnya diizinkan oleh Allah sembuh. Cerita aku dekai kayak mimpi, kayak orang mimpi, ditidurkan di busa empuk begini kayak istirahat lama, habis itu dibangunkan lagi. Masya Allah, orangnya masih hidup. Anaknya cerita ke saya kemarin cerita ketemu beliau juga orang yang soleh. Masya Allah, sampai begitu. Ada hal-hal yang
di luar nalar kita kan gitu. Ternyata nasrullah, tolongannya Allah, bantuannya Allah benar-benar datang kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang ittiba ila Rasul, mengikuti jejak Rasul dalam setiap kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yusakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Kalau mau hidup cara Rasulullah, Allah sudah berfirman, seperti aku telah turunkan kepadamu seorang Rasul untukmu dari golonganmu, golongan manusia maksudnya. Kama arsalna minkum rasulan. Yang pertama apa kegiatannya? Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayatku kepadamu. Maka mari kita membaca ayat-ayat Allah. Darus Al-Quran. Mari saling mengingatkan di rumah kita. Yole sabar, yole. Allah suka mendatangkan keberkahan, Pak. Yatlu alaikum ayat, membacakan, dibaca. Akan lebih baik lagi nanti juga ditadaburi, kemudian diamalkan. Yatlu alaikum ayatina. Yang kedua, wa yusakkikum. Rasul itu datang untuk membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, yusakkikum, dan membersihkan jiwamu. Tazkiyatun nafs. Wa yusakkikum. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Ada zikir, ada puasa, ada sedekah. Ada sholat itu sendiri. Sholat 5 waktu itu seperti sabunan mandi 5 waktu. Keluar masjid kita kotor lagi kadang. Amal kita, lisan kita istighfar lagi, balik ke masjid sabunan lagi, keluar lagi masjid. Hidup itu kan sebetulnya menunggu waktu dari sholat ke sholat yang berikutnya kan? Betul Bapak Ibu? Benar sih? Sambil kita bersih. Yatlu alaikum ayatina wa yusakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan isi dari kitab dan hikmah-hikmah. Hikmah dari cerita orang-orang soleh, cerita para nabi. Gimana ceritanya orang-orang soleh itu? Ya dapat ujian pasti. Kan kadang. Jadi kalau kita dapat ujian, kita bersyukur, wah aku diuji sama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidaklah beriman seseorang kecuali juga ia telah diuji. Kalau hidup kita lempeng-lempeng nggak ada ujian, malah kita tanda tanya sebetulnya kan, ya Bu, Allah nggak sayang sama kita, jangan-jangan gitu ya. Kalau masalah itu biasa, semua orang punya masalah keluarga, masalah ekonomi, ada masalah. Yang penting itu cara menghadapi masalah. Laras apa laras? Iya Pak. Bagaimana caranya? Caranya ikuti majelis-majelis ilmu pengajian dengan ustadz yang berganti-ganti, akan mengekspor bagaimana cara Nabi mengelola kehidupan. Kalau tahu anak apa caranya itu sama anak sama itu bagaimana cara mendidikannya. Ada satu sekolah namanya Tazkiyah Institute, itu bagus sekali, ada bukunya itu, bukunya kodifikasi. Rasulullah sang ayah, Rasulullah sang kalimah, Rasulullah sang ahli hukum, Rasulullah sang bagus banget, tematik Pak. Itu di bawah pimpinan Profesor Dr. Antonio Sheffield, seorang Chinese mu'alaf yang bapaknya masih Tionghoa, tetapi beliau sudah menjadi ahli ekonomi syariah. Tazkiyah Institute itu menunjukkan bagus banget. Mari kita baca kembali sirah-sirah nabawiyah. Buku apa saja? Karena di situ ada hikmah, ada pelajaran-pelajaran. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dahulu lewat dahulu Pak. Tapi tetap bersabar dan tetap mengajak kaumnya, istrinya, anaknya, bahkan anak sama istrinya nggak mau ya. Tapi tetap tekun. Bagaimana Nabi Yunus itu ya, ingin menyelamatkan kapal umatnya, orang-orang yang dikurangi, saya sajalah berkorban untuk umat. Sabar, kemudian berdoa.
Bagaimana Nabi Musa ya, juga mendakwahi kaumnya. Kita ya, yang namanya dakwah bukan hanya untuk ustaz untuk mubalik. Kita juga Bapak Ibu, mulai dari keluarga kita masing-masing, ya kan? Anak cucu kita, gitu, ponakan kita. Nah. Dan berdakwah itu nggak harus langsung ya ayyuhalladzina amanu boten derek. Wonten sing boten doyan ayat, jangan ayat dulu kan gitu. Perhatian dulu. Seperti Kanjeng Nabi itu juga begitu. Ya firman Allah nanti akan sampai pada suatu saat. Ya. Tetapi care-nya dulu, peduli dulu. Seorang Yahudi buta, pengemis ya kan, sombong orangnya. Tapi tiap hari dikasih makan sama Rasulullah. Rasulullah duduk jangan lupa nyematin dia tiap hari di pinggiran jalan. Padahal Yahudi buta itu menjelek-jelekan Rasulullah. Muhammad sopo, Muhammad wah anak iso putu dia lelek Rasulullah. Sampai suatu saat ada yang tidak menyuapi lagi, dia heran, aku lapar kok nggak ada yang menyuapi lagi. Kamu tahu kenapa nggak ada yang menyuapi lagi? Karena Muhammad yang kau ejek-ejek itulah selama ini yang menyuapi kami. Bahkan Rasulullah itu sayang kepada orang dan umat agama lain. Karena Islam memang rahmatan Islam itu rahmatan lil alamin wa lil mu'minin. Lil alamin wa lil muslimin. Lil alamin wa lil orang-orang masjid saja. Tidak. Orang-orang yang di luar sana ya, agamanya beda segala macam itu juga ciptaan Allah kan? Betul. Nah, orang-orang non muslim itu apa ciptaan iblis? Bukan kan? Maka perlu kita kasih sayang itu. Yang penting akidah kita nggak bercampur. Karena suatu saat barangkali bisa mendatangkan pintu hidayah. Betul Bu? Betul Pak? Seperti ya kakek nenek moyang kita sudah mengajarkan, Islam datang pertama kali ke Nusantara itu hampir tanpa konflik. Datang berdagang, kemudian dengan sopan ngobrol segala macam. Karena akhlaknya bagus, raja-raja dulu senang, saudagar-saudagar dulu yang pegang bandar-bandar laut itu senang, rakyat biasa itu senang. Jadi Islam datang itu tidak datang merampok rempah-rempah, menjajah, ada kerja paksa, tanam paksa, nggak begitu. Nggak begitu ajarannya. Kanjeng Nabi pamannya sampai akhir hayat beliau, pamannya Kanjeng Nabi masuk Islam kan? Betul. Tapi apakah dipaksa sama Rasulullah dengan pisau? Paman berbuat Islam. Karena ada panduannya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi berdakwah wajib, dikasih sayang, diberi kasih sayang. Banyak orang-orang mu'alaf di Eropa itu tertarik karena suluk, karena amal, aktivitas dan sikapnya orang-orang muslim. Makanya di Belanda itu wali kota udah berapa yang muslim, lebih dari satu. Di Inggris menteri yang muslim udah. Karena memang profesional, bagusnya nengkeh gitu. PR kita mensyukuri nikmat hidup adalah menularkan nikmat hidup kita, nikmat iman kita kepada orang lain. Bapak Ibu, saya pernah dipanggil oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam dialog antar agama. Saya bicara dengan dua orang pastor, Zoom seminar. Setelah Zoom, pastor itu minta nomor saya ke panitia, ditelepon, Pak Nendi, saya merasa mendapat saudara baru Pak Nendi. Padahal saya cuma cerita suluk dan akhlaknya Rasulullah. Tertarik beliau. Namanya Pendeta Sulaiman. Sekolah tinggi namanya Apologia di Indonesia. Ayo Pak Nendi, gimana Romo? Saya panggilnya Romo. Gimana? Kita bikin buku bareng gimana? Wah, saya mau Pak Ustadz Nendi. Saya mau Pak Ustadz. Kalau kita tidak menyampaikan dakwah, barangkali Islam tidak sampai kan? Ya kan? Selama ini Islam itu dikenal di TV itu ada berita-berita bahwa itu Islam itu akan gitu kan? Ya salah memahaminya harus dari ajaran. Gitu, iya kan Pak? Saya baru ngomong sedikit pada tidak sampai 1 jam. Dan yang saya ceritakan bukan tentang kecerdasan, tentang bukan akhlaknya Rasulullah. Kanjeng Nabi sama pamannya begini.
Kanjeng Nabi memimpin masyarakat itu ada Bani Aus, Bani Khosraj, Yahudi, Nasrani dikumpulkan jadi satu. Gak musyawarah loh, karena ada perintahnya dalam surat Asy-Syura. Akhirnya bikin Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Kalau dalam kita ya pembukaan undang-undang dasar gitu ya. Bareng-bareng tanda tangan, tapi bareng-bareng yuk membela negara Madinah kalau ada yang nyerang. Dia aja begitu. Dan disatukan oleh Rasulullah, kalimat perjanjian undang-undangnya Madinah itu adalah kalimat dari firman Allah. Ka'annasu ummatan wahidah. Kita ini adalah umat yang satu. Rasulullah pintar ambil ayatnya yang itu. Kita semua ini adalah umat yang satu, umat manusia yang satu. Ini dakwahnya Rasulullah dengan kalimat lembut, dengan kasih sayang, akan tertarik. Pada anak kecil juga begitu. Di depan rumah beliau sering ada anak-anak kecil main, dan beliau hafal itu nama satu-satu. Ketika beliau satu sore melihat, wah senang beliau ikut ngelus-ngelus. Ada satu yang nggak ada. Si Fulan kemana ini? Sakit ya lu, sakit tuh. Sudah pada nengok belum mainnya berhenti dulu. Ayo kita tengok. Itu padahal anaknya orang Yahudi. Kemudian ditengok kaget si anak. Ibunya juga kaget. Muhammad ternyata tidak seperti apa yang diceritakan oleh orang-orang itu. Jadi kita doakan yuk, kita doakan. Setelah pulang Rasulullah dan anak-anak itu, anak ini menangis sama ibunya. Aku kok tadi pengen masuk Islam. Begitu. Dua, ibu anak ini akhirnya jadi mualaf. Makanya Kanjeng Nabi itu sangat peduli dengan umatnya. Menjelang sakaratul maut beliau, apa yang beliau ucapkan Bapak Ibu? Umatku masih gak tega kepada umatku. Kita bisa mulai dari yang paling kecil, anak cucu kita, ponakan kita, istri suami kita, tetangga kita. Semua harus ikut berdakwah. Katanya, jangan ditinggal. Karepmu elek-elek, aku ngaji sih penting aku soleh dulu. Tak boleh gelem aja. Ya yang sabar aja. Kan gitu ya. Datang ke masjid jalan gagah sekali pakai baju koko kopiah wis ketok ustaz ketok wong alim ketemu karo wong sekarang teman-teman. Hanya Nabi nggak memberi contoh itu. Saya kenal salah satu ustaz sepuh di Bandung, Lembang, pindah kontrakan. Ada anak-anak muda di pos ronda itu. Setiap beliau mau ke masjid, beliau lewat menyapa anak-anak muda. Gimana kabarnya? Yo sehat-sehatnya. Mana sehat? Aku sakit loh. Titip salam ya. Ayo kapan kita mau terus ke masjid. Selama beberapa saat ya, mungkin sekitar 1 tahun bertemu. Beliau selalu lewat pos ronda dan tongkrongannya anak muda, tidak pernah mengajak sholat ke masjid. Ini stagnan apa orang? Kok orang bijak? Ternyata beliau lagi pakai strategi. Anak begini nih nggak bisa. Yang penting takliful qulub, ada ikatan hati dulu. Bener. Pada suatu saat anak-anak muda itu datang ke rumah ustaz ini. Ustaz, kami mau belajar ngaji. Kami mau belajar Islam. Kok ke saya? Itu kan ada bapak-bapak takmir itu. Habis gimana ustaz? Setiap orang lewat di sini, ya, yang menyapa kami cuma ustaz. Yang perhatian pada kami cuma ustaz. Yang menganggap kami dan memanusiakan kami sebagai manusia cuma ustaz. Oh ya Allah, ternyata kuncinya benar seperti Rasulullah. Kepedulian dulu yang penting. Jadi, kita harus memberi, ada investasi komunikasi hati dulu ternyata. Itu juga bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, kepada keponakan kita, kepada saudara-saudara kita, pada anak kandung saya pegang betul Gus Bahagia. Ojo kencang-kencang, ini ojo tilos. Beri kasih sayang. Ingatlah bahwa penerus sujud kita itu besok anak kita, cucu kita. Kasih sayang segala macam. Selamatkan dulu dari yang tadi. Nanti baru masyarakat sekitar kita. Balik ke tadi Bapak Ibu sekalian, semuanya dengan ilmu, dan ilmu itu bisa didapat di mana? Pak Insya Allah salah satunya adalah di majelis-majelis pengajian. Bagaimana cara mengelola rumah tangga menurut Islam?
cara mendidik anak, cara segala macam itu ada. Nanti bapak-bapak takmir di sini mungkin akan mendatangkan ustaz bergantian dengan tematik-tematik yang begitu, yang bisa menjadi bekal kita. Oh, Kanjeng Nabi begini. Oh, Kanjeng Nabi kalau mau menyelesaikan masalah rumah tangga begini. Oh, kadang begini. Mendidik anak begini. Mau bersama masyarakat begini. Supaya apa? Supaya kita semuanya Pak insya Allah mendapat keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tidak egois saja diri kita yang baik, tetapi anak cucu keluarga kita baik, tetangga kita baik, bareng-bareng nanti ketemu pengajian lagi, kumpul di majelis surga Pak insya Allah. Amin Allahumma. Maka dari saya semoga bisa bermanfaat apa yang kita review bersama. Untuk saya pribadi yang pertama pemanfaatannya semoga begitu. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian dan keluarga Bapak Ibu sekalian, mari kita mensyukuri hidup dengan cara membuat hidup kita lebih hidup anak cucu kita dan keluarga kita lebih hidup dengan penggunaan iman dan Islam untuk keselamatan dunia, akhirat, alam kubur, dengan cara mengingat mati dan dengan cara mencari bekal sebanyak-banyaknya dan dengan cara mengajak orang-orang sebanyak-banyaknya untuk bareng-bareng kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Pak insya Allah begitu. Marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, masjid ini menjadi saksi jamaah masjid ini telah berikhtiar untuk rutin menggali semua ajaran ya Allah ya Rabbana. Tuntunlah kami, keluarga kami, dan masyarakat kami menuju keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Maka maafkanlah apabila ada kesalahan-kesalahan antar kami ya Allah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah. Engkau telah limpahkan ayah ibu kami yang telah meninggal, kakek nenek kami yang telah meninggal, yang berhasil mendidik kami, menularkan Islam dan iman kepada kami ya Allah. Bantulah kami untuk melestarikan kebaikan dalam hati dan hidup kami yang ditularkan oleh bapak ibu dan kakek nenek kami ya Allah. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya ya Allah, anak cucu kami ya Allah, selamatkanlah anak cucu kami ya Allah. Kuatkanlah iman di dada dan di hati mereka ya Allah. Satukanlah kami semuanya besok di alam surgamu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Zaman yang begitu mengerikan ya Allah, harus kami hadapi dengan tuntunanmu ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang hanya berpikir untuk kebaikan kami saja, tapi kebaikan kami, anak cucu kami, dan tetangga dan masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah masyarakat kami, bangsa Indonesia yang berkumpul di negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan para ulama yang dengan gigih mengajarkan keimanan dan keislaman dari zaman ke zaman ya Allah. Terima kasih Kau telah berikan teladan para pahlawan-pahlawan kami yang memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan untuk iman dan Islam ya Allah. Allahumma ansur ikhwana wal mujahidina fi Indonesia ya Allah. Allahumma ansur ikhwana bila kulli makan fil ardilah ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami semua ya Allah untuk mencicipi surga-Mu, untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan kami, untuk menambah amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Lebih yang mohon maaf dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.